Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Rofa, NIM 2420069 akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan rencana pembuatan program harian atau yang biasa disebut dengan RPPH. Nah, di sini saya akan membuat rencana pembuatan program harian atau RPPH PAUD di RA Masyito 13 Pekalongan tahun pelajaran 2022-2023. Dalam pembuatan RPPH ini, yang pertama kita harus, yang paling atas itu identitas. Nah, identitas sendiri itu berisi tentang semester, bulan, minggu, hari, tanggal, kelompok, tema, subtema, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, waktu pembelajaran. Nah, agar kita tahu semua ini dapat dari mana, kita itu sebelum membuat RPPH itu kita membuat Prota, Prosem, dan RPPM, baru RPPH. Nah, dalam identitas yang pertama semester, bulan, minggu. Semester 1, bulan Oktober, minggu ke-13, hari, tanggal 12 November 2022. Kelompok B, tema, saya mengambil tema binatang ciptaan Allah. Subtema dan subtema, subtemanya binatang serangga dan subtemanya kupu-kupu. Waktu pembelajaran jam 8 sampai 10, strategi pembelajaran, problem based learning, metode pembelajaran, percakapan, demonstrasi, pemberian tugas, dan model pembelajarannya kelompok. Terus, yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi utama yang dijabarkan dalam beberapa aspek. Nah, di sini kan sudah ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ini mengandung beberapa aspek seperti pengetahuan, seperti aspek seni. Intinya yang terdapat dalam aspek pendidikan dan usia dini. Selanjutnya, ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang mencakup materi. Nah, ini juga menyangkut 5 aspek. Di sini saya, di dalam RPPH saya ada aspek nilai agama dan moral. Terus ada aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan sosem. Di dalam nilai agama dan moral, saya mengenalkan kegiatan beribadah setiap hari. Terus di kegiatan fisik motorik, KD 3.3 mengenal anggota tubuh, fungsi geraknya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Kognitif, KD 3.6 sampai 4.6 mengenal benda-benda di sekitarnya, nama, warna, bentuk, ukuran, sifat, pola, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-cirinya. Bahasa KD 3.12 mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Terus seni KD 3.13 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Sosem KD 2.12 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Nah, KD-KD ini didapat dari waktu kita membuat RPPM. Nih, turun. Jadi RPPH ini turunan dari RPPM. Tuh. Terus yang keempat ada indikator. Indikator merupakan indikator ini wujud dari KD yang lebih spesifik. Jadi apa ya? Di KD kan tadi sudah dijelaskan ya, tapi di sini tuh dijelaskan lebih perinci. Nah, di indikator ini nilai agama dan moral 1.1 sampai 1.3 meningkatkan hafalan beberapa doa harian.
Terus fisik motorik KD 3.3 sampai 4.3 melatih keseimbangan kelenturan, kelincahan tubuh. Kognitif 3.6 sampai 4.6 mengelompokkan gambar kupu-kupu berdasarkan warna. Bahasa KD 3.12 sampai 4.12 mengurutkan metamorfosis kupu-kupu. Seni KD 3.5 sampai 4.15 menciptakan karya seni sesuai dengan kreativitasnya. SOSEM 2.12 melatih perilaku yang mencerminkan sifat tanggung jawab. Terus poin yang kelima ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kita inti dari pembelajaran kita menyampaikan kepada anak-anak dari KD-KD tadi yang sudah kita bahas. Nah, yang pertama di KD di nilai agama dan moral, anak dapat meningkatkan hafalan doa-doa harian dengan menghafalkan doa turun hujan. Terus di fisik motorik, anak dapat melatih kelincahan melalui kegiatan mengambil stik angka gambar kupu, kemudian beralih menuju toples angka yang sesuai dengan stik angka gambar kupu yang diambil anak. KD kognitifnya, anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Di anak, kalau di pembelajaran kali ini, anak itu bisa mengelompokkan warna sesuai dengan warnanya. Terus aspek bahasa, anak dapat mengurutkan metamorfosis kupu-kupu. Aspek seni, anak dapat menciptakan karya seni sesuai dengan sesuai dengan imajinasinya dengan membuat kolase kertas kecil-kecil lalu ditempelkan pada gambar kupu-kupu dan gambar tersebut sudah disediakan. Aspek SOSEM, anak dapat membiasakan perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab ketika mengerjakan kegiatan yang diberikan. Maksudnya yaitu anak itu menyelesaikan dengan baik atau tidak. Jadi itu bisa dilihat dari aspek SOSEM. Terus selanjutnya materi pembelajaran. Yang pertama doa ketika turun hujan. Yang kedua game ketakasan. Yang ketiga mengelompokkan gambar kupu-kupu sesuai dengan warnanya. Yang keempat mengurutkan metamorfosis kupu-kupu. Yang kelima membuat dan mengkreasikan gambar kupu-kupu dengan kolase menggunakan kertas kecil. Yang keenam bertanggung jawab dalam mengerjakan kegiatan. Materi pembiasaannya, pertama bersyukur sebagai ciptaan Allah. Yang kedua penyambutan, mengucapkan salam dan penyambutan, SOP penyambutan. Berarti seperti menyapa anak-anak, kayak gitu ya. Terus yang ketiga doa sebelum belajar, SOP pembukaan. Yang keempat mencuci tangan, SOP sebelum dan sesudah makan. Jadi ini materi pembiasaan ini setiap harinya guru wajib menyampaikan dalam pembelajarannya. Alat dan bahan, laptop, speaker, proyektor, media pembelajaran melalui YouTube, telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu, stik angka gambar warna kupu-kupu 1-5, toples angka 1-5, spidol, lem kertas warna-warni, pensil, dan lembar kerja beserta didek. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan ini berisi tentang berbaris. Setelah berbaris, anak diajarkan kelincahan dan ketangkasan, seperti mengambil stik angka, kemudian lari, memasukkan stik angka ke dalam toples stik angka yang sesuai dengan stik angka yang diambil anak. Terus yang ketiga, guru mengucapkan salam. Keempat, berdoa, melafalkan doa ketika turun hujan, dan yang kelima, apresiasi. Terus kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan inti. Yang pertama ada mengamati. Anak mengamati video pembelajaran tentang metamorfosis kupu-kupu. Yang kedua, anak mengamati telur, kepompong, ulat, dan kupu-kupu. Terus yang B menanya. Guru menstimulasi dengan adanya pertanyaan terbuka.
Contohnya seperti siapa yang pernah melihat kupu-kupu ya, anak-anak? Terus kupu-kupu ciptaan siapa ya? Bagaimana ciri-ciri kupu-kupu? Jadi kita itu mengajak anak untuk melatih keberanian anak untuk berpendapat. Terus bagaimana metamorfosis kupu-kupu? Barangkali kan anak kecil kan kepo ya, cenderung kepo atau ingin tahu tentang apa yang ia lihat. Seperti itu. Ketika dia mengumpulkan informasi, anak mengumpulkan informasi tentang kupu-kupu dengan kegiatan yang pertama mengelompokkan kupu-kupu berdasarkan warnanya, mengurutkan gambar metamorfosis kupu-kupu, dan membuat kolase gambar kupu-kupu menggunakan kertas warna. Yang keempat, menalar. Melalui kegiatan yang telah dilakukan, anak dapat mengetahui tentang daur hidup metamorfosis kupu-kupu. Jadi dari pembelajaran tadi, anak itu dapat menangkap atau mengetahui tentang daur hidup metamorfosis kupu-kupu. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Anak mengkomunikasikan tentang daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu dengan menceritakan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, penutup. Di dalam penutup ini poin-poinnya seperti diskusi kegiatan hari ini, menanyakan bagaimana pembelajaran tadi, bagaimana ya, kayak gitu. Terus menyanyikan lagu metamorfosis kupu-kupu. Contoh lagunya kayak gini. Tepuk kupu-kupu. Ulat melangkah. Gitu. Terus menginformasikan kegiatan untuk kegiatan esok hari. Jadi guru menyampaikan bahwa kegiatan besok adalah tema binatang, tapi binatang air. Gitu contohnya. Terus doa penutup. Nah, dalam rencana penilaian sendiri, indikator penilaiannya yaitu lingkup perkembangan nilai agama dan moral, KD, indikator, dan penilaian. Dari ini semua nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, ini nanti anak diamati satu persatu dengan penilaian BB, MB, BSH, BSB. Nah, dalam kegiatan tadi itu perkembangan anak itu gimana? BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH. Terus teknik penilaiannya, teknik penilaian ada 3, teknik penilaian checklist, catatan anekdot, dan penilaian hasil karya. Kita akan membahas yang penilaian checklist. Di penilaian checklist ini, masing-masing aspek anak dalam kegiatan pembelajaran diamati. Apakah anak tersebut sudah bisa atau memahami pelajaran atau belum, atau masih menerikan guru, atau belum bisa sama sekali. Nah, ini kriterianya. Jika BB, jika anak belum dapat menghafalkan doa ketika turun, semisal nilai agama dan moral, jika anak belum dapat menghafalkan doa ketika turun hujan, berarti anak itu belum bisa sama sekali. Itu dikatakan BB. Terus kriteria MB, anak mulai dapat menghafalkan doa ketika turun hujan dengan bimbingan guru. Jadi anak itu mulai bisa menghafalkan doa hujan, tetapi bimbingan guru. Jadi seperti Bismillahirrahmanirrahim, nanti menirukan gurunya. BSH, anak mampu menghafalkan doa ketika turun hujan tanpa dibimbing guru. Jadi anak mulai bisa sendiri tanpa dibantu oleh gurunya. BSB, anak mampu menghafalkan doa ketika turun hujan dengan benar secara langsung. Jadi hafal lancar tanpa bantuan guru. Seperti itu. Penilaian checklist. Nih, anak penilaiannya satu-satu. Misal
kita ada 5 anak di dalam kelas. Mbak Tasya, Nilna, Jolisa, Naura, Nilna. Nah, dalam meningkatkan doa hafalan masing-masing anak itu berbeda-beda. Apa ada yang sudah bisa atau yang belum. Nanti di sini dituliskan semisal Tasya sudah bisa tapi belum hafal belum hafal banget. Nanti ikutnya BSH kayak gitu. Sesuai dengan penjelasan tadi yang di atas. Terus nah, catatan anekdot. Catatan anekdot ini seperti mencatat peristiwa kejadian yang dilakukan anak. Misal anak hari itu melakukan kegiatan positif seperti biasanya anak itu nggak menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, pas hari itu anak menyelesaikan tugas dengan baik, guru mencatat kegiatan tersebut dan nanti dimasukkan ke catatan anekdot agar nanti ada di hasil akhir bisa ada catatan anekdotnya seperti itu. Perilaku atau peristiwa yang terjadi pada anak ininya catatan anekdot itu seperti itu. Terus hasil karya. Jadi hasil karya anak tadi seperti contohnya kolase. Kolase nanti hasil karya itu dimasukkan ke sini, terus hasil pengapatannya kayak gimana, indikatornya kayak gimana, pencapaiannya kayak gimana, nanti dicatat di dalam penilaian hasil karya, seperti itu. Nah, ini contoh lembar kerjanya seperti ini. Anak bisa mengurutkan daur hidup kupu-kupu atau tidak. Jadi seperti ini lembar kerjanya. Nah, seperti ini. Ini nanti diurutkan yang benar urutannya. Yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, gitu. Dan kedua mengurutkan sesuai dengan warnanya di jumlahnya. Jadi warna biru berapa, warna pink berapa, warna hijau berapa, warna kuning berapa. Terus yang terakhir ada kolase. Nanti disediakan misal kertas warna, kertas terus pensil. Nanti anak itu apa ya? Foto kecil-kecil nanti ditempel di gambar ini. Warnanya bebas, mau nanti misal biru di lingkaran sini, pink di lingkaran sini, kayak gitu. Demikian penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan RPP. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.